Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji kekuatan pikiran dan maksud hati. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil yang baru saja kita dengar, kita dapat sedikit menerka-nerka bagaimanakah keironisan kehidupan orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus, di mana kalau melihat kata-kata Tuhan Yesus, mereka hanya berkutat soal tradisi, soal peribadatan saja, tetapi hal itu tidak membawa dampak dalam hidup mereka. Sehingga di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan." Hal ini kalau kita mau merenungkan dengan lebih dalam, juga menjadi sebuah teguran Tuhan Yesus dalam diri kita. Bagi kita, umat beriman, setiap hari kita melakukan ritual peribadatan, baik dalam perayaan Ekaristi, doa, atau ibadat di lingkungan, tetapi menjadi sebuah pertanyaan lebih dalam pengalaman hidup kita. Apakah arti semuanya itu ketika kita melakukan peribadatan sebagai umat gereja? Maka tentu kalau kita mau merenungkan bacaan Injil hari ini, satu pertanyaan yang dapat kita jawab dan dapat kita renungkan ketika pulang setelah misa ini adalah, apa artinya peribadatan yang aku lakukan dalam kehidupan diriku? Apakah peribadatan doa yang aku lakukan entah dalam misa, dalam doa lingkungan, atau dalam ibadat lingkungan telah membawa dampak yang baik bagiku? Apakah aku semakin percaya kepada Tuhan? Apakah aku semakin berbelas kasih kepada sesama? Ataukah semuanya sia-sia saja? Doa ya doa, tidak ada hubungannya dengan pengalaman hidup saya, tidak berpengaruh dengan kehidupan saya. Maka saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh menjadikan kita untuk merefleksi diri kita sendiri, entah itu secara pribadi maupun secara kehidupan menggereja. Akhirnya apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah suatu peribadatan dalam kehidupan umat beriman haruslah membawa dampak dalam kehidupan diri kita, yaitu semakin percaya kepada Tuhan dan semakin berbuat kasih kepada sesama.